Buat kalian sebagai hijab cosplayer pemula atau yang dulu pernah coba hijab cosplay tapi berhenti, atau yang masih transisi nih dari cosplayer yang pakai wig terus pakai hijab dan masih gonta-ganti antara wig atau hijab, atau misalnya kalian dulu pernah cosplay hijab tapi sekali terus pengen lanjutin lagi dan kalian itu bingung mau cosplay hijab mulai dari mana biar nggak didramain dan biar nggak salah, kalian wajib banget nonton video ini sampai habis karena di sini aku mau sharing beberapa kesalahan-kesalahan hijab cosplayer pemula yang paling aku sering temuin dan pengen berbagi tips juga gimana cara buat ngatasinya. Kesalahan paling pertama yang paling fatal itu adalah pada pemilihan karakter. Riset karakter itu sangat penting. Jangan sampai kalian itu pengen cosplay cuma karena suka makeupnya lucu atau kostumnya ngegemesin, itu banyak di cosplayin orang, tapi kalian sendiri itu nggak tahu karakter itu sebetulnya asalnya dari mana. Kalau misalnya nggak sempet nih nonton animenya atau nggak sempet nonton seriesnya, nggak sempet baca komiknya, nggak sempet main gamenya, masih banyak cara kok untuk ngeriset karakter itu sendiri. Yang paling pertama itu bisa dengan cara ya udah ketik aja di Google, terus lihat aja dia itu dari serial mana, terus di search lah. Kemudian kalian tuh juga bisa kalau misalnya nonton di YouTube tuh nonton scene-scene yang ada karakternya itu, jadi biar kalian tuh tahu karakternya ini seperti apa. Dan kalau misalnya memang kebetulan karakter yang kalian pilih itu tidak di red zone ya, misalnya karakternya memang aman, safe, itu tetap juga harus riset, karena kalian kalau nggak riset jadi tidak bisa memplay karakter itu dengan maksimal. Pokoknya jangan terlalu FOMO deh tapi kalian itu nggak riset. FOMO itu sebetulnya wajar-wajar aja asalkan kalian itu juga riset. Jangan sampai FOMO tapi nggak riset. Kemudian yang kedua itu masalah hijab styling. Aku tahu banget kalau misalnya kalian itu masih cosplayer pemula, itu pasti struggling banget masalah hijab styling. Makanya mungkin ada beberapa yang masih peralihan nih, kadang pakai wig kadang pakai hijab. Aku tetap ya nggak nyaranin atau tidak merekomendasikan kalian para cosplayer hijab pemula untuk membeli hijab instan atau memesan hijab instan yang udah jadi. Walaupun memang ada beberapa hijab cosplayer yang masih memperbolehkan dengan beberapa catatannya, tapi kalau dari aku pribadi itu sebetulnya melarang keras atau mempertegas lah kalau itu tuh jangan, karena kalian itu nggak akan tahu esensi sebagai hijab cosplayer itu gimana kalau misalnya kalian pertama kali cosplay hijab tapi langsung beli hijab instan, gak ada bedanya sama wig. Dan kalau kalian melakukan itu, pemahaman kalian tentang hijab cosplay itu nantinya hanya akan sebatas cosplay itu bisa milih kalau nggak pakai hijab pakai wig. Kalian tuh akan menyamakan hijab itu jadi kayak wig, padahal kita para muslimah nih memilih menjadi hijab cosplayer dan memilih untuk menstyling hijab itu ya karena kita tidak diperbolehkan memakai wig karena terlalu menyerupai aurat, makanya kita memilih untuk styling hijab. Kalian tuh sebetulnya tuh nggak usah ribet-ribet gitu loh mikirin styling hijabnya, pakai aja gitu loh styling hijab yang biasa, karena kan kalian itu masih pemula. Pakai hijab biasa yang dipakai segi empat terus tinggal dilipat-lipat ke belakang, itu sebetulnya nggak apa-apa banget, nggak usah ribet-ribet mikirin harus styling hijabnya kayak gimana sampai kira kalian jadi harus memilih buat beli hijab instan cosplay. Yang penting karakternya itu ada banyak aksesorisnya, seperti misalnya kalian memilih Hatsune Miku atau seperti Violet Evergarden, itu nggak apa-apa banget kalau misalnya kalian pakai hijab yang nggak usah di styling, karena kalian masih pemula, pakai aja hijab yang biasa, yang penting ada aksesoris pendukungnya untuk memperlihatkan kalau itu tuh ciri khas karakteristik dari karakter yang kalian cosplay kan. Nah kalau misalnya kalian ini pertama kali banget baru terjun ke dalam hijab cosplayer, mau belajar, pilih deh karakter itu yang paling simpel dulu, dan karakternya harus berada di green zone. Jangan dulu cosplay karakter yang ada di yellow zone atau di zona-zona kuning ya. Kalian itu bisa deh lihat pembahasan yang udah aku bikin tentang pembagian zona karakter, ada merah, ada kuning, ada hijau, dan ada penjelasan-penjelasan tiap karakternya itu, cara kita nge-cosplaynya itu kayak gimana. Misalnya kalian memang masih pemula banget, pilih karakter yang emang simple, jangan langsung Genshin Impact dah. Kebanyakan cosplayer pemula zaman sekarang tuh pertama kali cosplay pasti kalau nggak Genshin Impact, HSR, pokoknya rame-rame itu kan kostumnya ribet-ribet. Pilih aja itu karakter dari serial anime apapun yang kostumnya tuh simple dulu, dan pilih juga yang memang hairstylingnya itu juga simple banget buat diikutin. Sekarang kan kalau misalnya kalian mau belajar hijab tutorial itu kan udah banyak banget video-video hijab tutorial, tapi walaupun kalian nontonin hijab tutorial, kalian itu harus bisa belajar sendiri juga menciptakan ciri khas styling hijab kalian sendiri, karena tiap hijab cosplayer itu pasti beda-beda cara nge-styling hijabnya. Nggak bisa satu karakter itu kita jadi pakem, oh berarti stylingnya harus kayak gini. Tiap hijab cosplayer tuh beda-beda cara nge-stylingnya, dan itu kita dituntut untuk berpikir kreatif atau berpikir out of the box. Ketika kalian pertama kali cosplay mau styling hijab itu pasti emang nggak bisa langsung bagus. Jangan perfeksionis ya, jangan berpikir kalau misalnya pertama kali kalian cosplay itu harus bagus, harus perfeksionis dulu sehingga kalian tuh jadi menunda-nunda untuk belajar. Gak apa-apa banget misalnya baru pertama kali cosplay hijab kalian misalnya belum di styling bener, tapi nanti beberapa tahun lagi atau beberapa bulan lagi kalian bisa merecreate ulang cosplay kalian. Jangan berpikir kalau misalnya karakter yang kalian cosplaykan itu cuma satu kali aja boleh di cosplayin, habis itu mau cosplay yang lain. Kalian bisa gitu nge-cosplayin karakter yang sama itu beberapa kali sampai kalian itu bisa lancar gitu, styling hijabnya lancar juga, make upnya lancar juga, cara kalian bawakan karakternya. Dan pastiin kalau misalnya kalian mau cosplay itu adalah karakter yang memang kalian sukai dan memang kalian favoritkan, jadi kalian itu enjoy gitu kalau misalnya mau nge-cosplayin karakter tuh berkali-kali karena udah hafal. Kemudian yang terakhir nih, masalah konversi karakter ke hijab version. Ini yang menurut aku tuh sangat fatal banget. Udah pemilihan karakternya bukan yang di zona hijau, pertama kali nyoba langsung yang zona kuning, terus nggak tahu cara konversi karakternya, pakai mindsetnya mindset kulit.
Ini lumayan fatal banget. Kalau misalnya kalian memang masih pemula, carilah karakter-karakter tuh yang memang aslinya ketutup dulu. Kalau misalnya pengen gitu nge-cosplayin karakter yang kostum aslinya terbuka, ya kalian itu harus berpikir dengan kreatif gimana caranya membuat konversi kostum karakter tersebut ke hijab yang friendly. Konversi karakter itu nggak cuma sekedar nambahin mindset doang, tapi bisa aja kostumnya itu kalian ubah, yang misalnya mungkin roknya aslinya pendek kalian panjangin, atau kalau misalnya kostumnya agak ngetat tapi agak dilonggarin. Nah kalau misalnya kalian memang belum bisa, yaudah cari aja karakter yang memang simpel tapi memang bajunya tuh ketutup.